Baik, perkenalkan saya Dr. Gigi Muda Vincent dan Xavier. Di sini saya akan melakukan teknik pemeriksaan klinis ekstraoral. Teknik pemeriksaan klinis ekstraoral adalah teknik pemeriksaan yang dilakukan di luar rongga mulut. Tujuan pemeriksaan klinis ekstraoral yaitu pemeriksaan yang berguna untuk memeriksa bagian wajah dan leher yang kemungkinan mengalami atau terkena benturan, trauma, atau tanda adanya kerusakan struktur. Sebelum melakukan pemeriksaan klinis, kita menyiapkan pertama masker, kedua head cap, ketiga sarung tangan, dan jangan lupa menggunakan celemek. Saat pasien datang, dokter harus memperlihatkan kondisi fisik dan kesehatan umum pasien meliputi kepala, mata, kulit, leher, dan status gizi. Setelah anamnesis dan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien, dipersilakan duduk pada dental unit. Sebelum pasien duduk di dental unit, operator harus membersihkan dental unit menggunakan kain atau lap dengan sebersih mungkin. Pasien dipersilakan duduk di dental unit dan operator mengatur posisi ergonomi pasien. Usahakan pasien senyaman mungkin di dental unit. Operator melakukan pengangkatan kepala pasien untuk melihat apakah ada asimetri atau diskreptasi antara rang atas dan rang bawah. Selain itu dilihat apakah bentuk brachycephaly, hidrosephaly, dan mikrosephaly, dan bagaimana ekspresi wajah pasien, apakah pucat, letih, atau menahan sakit. Tahap pemeriksaan mata. Operator memeriksa kondisi mata pasien dengan cara inspeksi, dilihat apakah mata simetris atau tidak. Sklera harus berwarna putih, bersih, tanpa ada merah dan kuning. Konjungtiva harus sehat, dan kedua pupil harus sama besar. Operator memeriksa kulit dan otot pengunyahan dengan cara inspeksi dan palpasi. Perhatikan apakah warna kulit kuning, cyanosis, dehidrasi, edema, dan turgor kulit. Operator dapat mempalpasi otot secara bilateral dengan cara melakukan pijatan ringan pada satu daerah dengan menggunakan satu jari tengah pada masing-masing tangan, sementara jari telunjuk dan jari manis mempalpasi jaringan lunak di sekitarnya untuk merasakan adanya pembengkakan atau sensitivitas terhadap nyeri. Otot yang dipalpasi adalah otot masseter. Rasakan otot masseter dengan mempalpasi tonjolan di permukaan lateral mandibula di dekat angulus dan instruksikan pasien untuk mengatupkan rahang kuat-kuat. Gerakan jari ke bawah menuju angulus mandibula untuk merasakan insersinya, lalu gerakan jari ke atas menuju arkus zigomatik. Otot medial pterygoid. Rasakan tonjolan saat mempalpasi permukaan medial angulus mandibula. Instruksikan pasien memajukan kepala ke depan sambil operator mempalpasi ringan ke atas dan keluar pada permukaan medial mandibula di dekat angulus dengan menggunakan jari tengah dan telunjuk. Otot temporalis anterior. Palpasi origin serat-serat anterior atau vertikal otot temporalis pada kening tepat di atas garis antara alis dan batas superior telinga. Rasakan tonjolan pada saat pasien mengatupkan gigi atas dan bawah. Kemudian dilanjut pada bagian otot temporalis posterior, palpasi origin serat-serat posterior atau horizontal otot temporalis tepat di atas asom posterior dari batas superior telinga. Rasakan tonjolan pada saat pasien mengatupkan gigi atas dan bawah. Otot pterygoid lateral. Otot ini hanya dapat dipalpasi secara intraoral dengan cara meletakkan jari kelingking pada daerah vestibular di belakang tuberositas maxillaris. Pemeriksaan TMJ. Operator berdiri di belakang pasien, lalu palpasi pasien di daerah lateral kondilus mandibula secara berulang. Tekan kulit di daerah anterior dari pembukaan eksternal telinga dan inferior dari arkus zigomaticus dengan menggunakan jari tengah sambil pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup rahang. Palpasi permukaan posterior kondilus dengan meletakkan jari kelingking pada masing-masing meatus auditorius eksternal atau lubang telinga
dan tekan ke depan. Rasakan permukaan posterior kondilus saat pasien membuka dan menutup dan menggerakkan mandibula ke lateral. Setelah itu dilakukan pemeriksaan daerah leher. Leher harus dievaluasi kesimetrisannya dan diperiksa apakah ada pembesaran atau tidak. Pemeriksaan kelenjar tiroid. Pemeriksaan dicek secara inspeksi dan palpasi untuk memastikan tidak adanya pembekakan yang dapat menjadi tanda-tanda disfungsi kelenjar. Pemeriksaan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening yang normal biasanya tidak dapat dipalpasi, namun infeksi dan keganasan dapat menyebabkan pembesaran. Kelenjar getah bening yang membesar dapat dipalpasi dengan meletakkan ujung jari di lokasi kelenjar getah bening. Palpasi kulit pada kelenjar getah bening meliputi submental, submandibula, superficial parotid, retroaurikular, dan cervical. Kelenjar saliva. Dua kelenjar saliva mayor yang dapat dipalpasi secara ekstraoral yaitu kelenjar submandibula dan parotis. Kelenjar submandibula berada medial dari batas inferior mandibula di fossa mandibulae dangkal. Sedangkan kelenjar parotis terletak tepat di anterior dari telinga, lateral dari ramus, dan meluas ke posterior ke otot sternocleidomastoideus. Pemeriksaan bibir. Pemeriksaan bibir dengan cara palpasi untuk melihat ada atau tidak adanya pembengkakan, perubahan warna, dan terjadinya ulcer. Pemeriksaan harus dilakukan pada daerah vermilion border and mucocutaneous junction. Yang terakhir, pemeriksaan status gizi. Status gizi meliputi berat badan dan tinggi badan. Status gizi pasien dilihat secara inspeksi apakah pasien kurus atau gemuk atau seimbang. Sekian pemeriksaan klinis ekstraoral tersebut. Dari saya mengucapkan terima kasih.